Kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang mendekati babak akhir. Kapolda Jawa Barat, Jabar, Irjen Pol Suntana menegaskan, nama-nama pelaku kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang akan diumumkan awal tahun 2022 ini. Namun sebelum lanjut, pastikan jari Anda sudah menekan tombol subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya ya. Jika sudah, mari kita lanjut. Bahkan waktu memberikan keterangan pers kepada awak media, di Mapolda Jabar akhir Desember tahun 2021, Kapolda mengatakan bahwa kasus Subang akan diungkap bukan hanya siapa pelakunya, namun juga siapa otaknya dan siapa saja yang terlibat semua akan ditangkap. Dalam waktu dekat sudah mengarah pada nama-nama tersangka. Untuk kejadian di Subang, mohon doanya target saya awal tahun ini. Penyidik sedang mengumpulkan fakta-faktanya. Mohon kesabarannya, saya berkomitmen terhadap kasus ini, ucap Kapolda. Sejak korban pembunuhan ibu dan anak di Subang ditemukan sudah menjadi mayat pada tanggal 18 Agustus tahun 2021 di bagasi mobil Alphard yang terparkir di halaman rumah korban di Kampung Ciseti, Subang. Sampai hari ini Senin tanggal 3 Januari tahun 2021, kasus ini sudah memasuki bulan kelima. Masyarakat terus memantau perkembangannya setiap hari. Untuk kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu alias Amel, diakui Kapolda membutuhkan waktu dalam pengungkapannya. Untuk kejadian di Subang mohon doanya target saya awal tahun ini. Penyidik sedang mengumpulkan fakta-faktanya. Mohon kesabarannya, saya berkomitmen terhadap kasus ini, ucap Kapolda. Pernyataan Kapolda tersebut, lalu ditindaklanjuti oleh jajarannya dengan merilis sketsa terduga pelaku pembunuhan ibu dan anak di Subang, Rabu tanggal 29 Desember tahun 2021. Kami sudah melakukan langkah memeriksa saksi potensial dengan mendapatkan sketsa wajah dari terduga yang potensial dalam kasus tersebut. Sketsa wajah ini hasil dari tim Inafis Bareskrim, ujar Direktorat Reserse Kriminal Umum, Ditreskrimum Polda Jabar, Kombes Pol Yani Sudarto. Sketsa tersebut diambil dari bagian belakang samping kanan. Adapun ciri dan identifikasi sketsa terduga pelaku pembunuhan ibu dan anak di Subang tersebut adalah nama, X jenis kelamin, laki-laki usia 30 tahun, bentuk muka oval bentuk dagu, lancip warna rambut, hitam hidung, lurus bentuk badan, sedang warna kulit putih bersih. Informasi lain, memakai kemeja kotak-kotak hitam garis putih. Saksi potensial belum aman. Sementara itu, dalam wawancara khusus dengan tim Des Jabar 2 hari lalu, Rohman Hidayat pengacara Yosef dan Yoris memastikan kalau kliennya bukan pelaku dan tidak ada kaitannya dengan kasus itu. Keyakinannya tersebut dikatakan setelah dirinya mencermati sketsa terduga pelaku pembunuhan Subang yang telah dirilis Polda Jabar, dan tidak ada kemiripan dengan kliennya. Sejak awal kita sudah meyakini bahwa klien kami tidak bersalah dan tidak ada kaitannya dengan kasus pembunuhan Subang, ucap Rohman Hidayat. Namun begitu, menurut analisa Anjas di Thailand dalam kanal YouTube Anjas di Thailand yang dilihat Des Jabar Senin tanggal 3 Januari tahun 2022 menyebutkan, status hukum Yosef, Mimin, Yoris dan juga Danu yang paling sering diperiksa penyidik dibanding saksi lainnya terkait kasus Subang, belum aman. Mereka, Yosef, Mimin, Yoris dan Danu, masih belum ada yang aman jika belum ada yang diumumkan siapakah tersangkanya, jelas Anjas di Thailand. Bahwa sketsa terduga pelaku pembunuhan ibu dan anak di Subang dinilai tak signifikan, dikemukakan pakar kriminologi dari Unpad Bandung, Yesmil Anwar. Menurut dirinya, sketsa kasus Subang tersebut tidak memiliki nilai signifikan buat dijadikan alat bukti. Apalagi, sketsa tersebut hanya dibuat tampak belakang dan samping. Biasanya kan pembuatan sketsa wajah dibuat dari depan, nah ini sketsa dari belakang dapat dari CCTV atau dari mana itu? Jadi bagi saya sketsanya belum punya nilai signifikan untuk dijadikan penambahan alat bukti, ucapnya kepada desjabar.com, Jumat tanggal 31 Desember tahun 2021. Menurut Yesmil, sejauh ini upaya yang ditunjukkan pihak kepolisian pada kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang masih bersifat spekulatif dan belum mengarah pada bukti konkret yang kuat. Bahkan dengan tegas dirinya mengatakan bahwa upaya pembuktian forensik digital harus diulang dari awal semuanya. Jadi menurut saya, kerja serius profesional dari polisi tidak boleh berhenti, harus lebih ditingkatkan agar kasus pembunuhan di Subang ini terungkap, ucap Yesmil.